Om kakak, om tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam kembali bersama saya di Selasa malam ini. Kita akan masuk dalam pembahasan Kisah Rasul pasal yang ke-12 ya. Kisah Rasul pasal ke-12, tagline yang paling utamanya dalam pembacaan di dalam Kisah 12 nanti adalah kematian dari Yakobus dan juga kematian dari Herodes ya. Dan sebelum kita mulai, kembali saya terus mengajak kita untuk mendukung program ini. Di subscribe, kalau belum Bapak Ibu di subscribe ya, di like ya, berikan tanda like-mu dan juga berikan komentarnya ya. Komentar yang mendukung kah, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ya yang nanti bisa saya baca dan saya jawab untuk program-program berikutnya. Atau kalau ada punya ide tentang materi apa yang harus saya bahas selain tadarusan Alkitab kita, ya silakan ya dikasih di komentar, di kolom komentar. Kalau saya siap, saya mampu, pasti saya akan buat ya. Saya pasti akan menjawab itu dalam program-program selanjutnya. Dan juga terima kasih buat dukungan doanya selama ini. Dan saya terus minta didukung dengan bantu untuk di-share program ini kepada yang lainnya supaya semakin jadi berkat bagi banyak orang program ini. Banyak orang yang jadi pembaca Alkitab secara teratur gitu ya. Dan saya percaya ketika kita berkolaborasi ya, saya membuat kontennya, Bapak Ibu menjadi penyambungnya sehingga program ini bisa dikenal oleh semakin banyak orang lewat relasimu, lewat saudaramu, lewat kerabatmu, lewat orang-orang yang kau sharekan program ini via media sosial saudara ya. Tentu ada upahnya bagi kita masing-masing ya. Saya percaya ketika gereja dalam dunia yang canggih ini bekerja sama, berkolaborasi, ada bagian orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu seperti layaknya saya dan juga Bapak Ibu yang mendukung lewat hatimu ya, lewat doamu, lewat apapun yang kau mau berikan gitu ya. Salah satunya tadi membantu men-sharekan program ini. Saya percaya ada beberapa orang di luar sana nanti yang akan terjamah oleh program ini dan bertobat ya. Dan kalau bertobat, surga bersorak-sorai, dan saya percaya bagian kita masing-masing akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan ya. Kalau itu orang yang bertobat hasil dari sharingan program ini lewat tangan dan jempol saudara, tentu ada upah juga buat saudara yang sama dengan upah saya yang membuat program ini ya. Jadi saya sangat percaya Tuhan Maha Adil, sebab kalau tanpa saudara mungkin orang tersebut belum sampai kenal program ini, kan begitu ya. Jadi ayo kita sama-sama, ada yang menjadi bagian saya, kapabilitas saya, kapasitas saya, ada yang bagian saudara, kapabilitas saudara, dan kapasitas saudara ya. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang hebat, nggak ada yang kurang gitu ya, nggak ada yang lemah ya. Semua kita sama-sama. Sehebat apapun program, kalau tidak didukung oleh banyak orang ya mungkin bisa mempengaruhi orang lain tapi tidak akan berdampak sampai pada kekekalan. Karena goal program ini adalah kita sama-sama nantinya bukan cuma ketemu di bumi ya, interaksi
berinteraksi lewat media sosial seperti ini, tapi juga nanti ya mungkin Bapak Ibu yang di Manokwari, Bapak Ibu yang ada di Poso, Bapak Ibu yang ada di Manado, Bapak Ibu yang ada di beberapa kota yang jauh dari Serpong rumah tinggal saya, kita mungkin ya, kalau Tuhan tidak izinkan tidak bisa bertemu gitu ya di bumi ini. Tapi kalau Bapak Ibu jaga imanmu, bertumbuh lewat program ini, begitu pula saya konsisten melayani Tuhan lewat program ini salah satunya. Ketika kita masing-masing nanti selesaikan hidup kita di dunia ini ya, kita kan bisa bertemu nanti dalam kekekalan ya, selama-lamanya. Jadi tunggu waktunya kita bersama-sama nanti dalam kekekalan surga ya. Dan saat ini di bumi, kerjakan bagian kita masing-masing, tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Panggilan kita masing-masing itu berbeda gitu ya. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapak, makasih buat malam hari ini. Kembali kami terhubung dalam program Deep Talk with Pase. Kami akan tadarusan kurang lebih sejam ke depan Tuhan, belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-12 malam hari ini. Doa agar pembacaan Kisah 12 dapat kami pahami, kami mengerti. Ada bagian-bagian tertentu yang bisa kami explore sehingga kami paling tidak bisa mengerti konteksnya, mengerti latar belakangnya, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini semakin jelas, semakin terang benderang, dan kami menjadi semakin orang Kristen yang di sepanjang hidup kita masing-masing, kami masing-masing bisa semakin menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami semua, jangan ada satu pun kami Tuhan yang Kau lalui, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Siapkan Alkitab saudara ya. Kita langsung saja membuka Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah 12 ini nggak terlalu panjang saudara ya. Ayatnya nggak terlalu panjang. Ya, perikopnya hanya 2, yakni Yakobus mati dan Herodes mati ya. Hanya sampai 25 ayat saja saudara. Jadi coba kita 25 ayat ini kita coba agak dalami di malam hari ini, dan kita cari kebenaran-kebenarannya, mutiara-mutiaranya yang bisa menjadi bekal kita masing-masing ya. Sehingga kalau ada kebodohan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kita baca di Kisah 12 ini, kebodohan itu tidak kita ulangi dalam hidup kita di masa depan gitu kan. Kalau ada yang baik, ada yang bisa patut dicontoh dan ditiru ya, kita bisa adopsi dalam kehidupan kita sehingga kita pun menjadi orang yang semakin baik gitu ya di mata Tuhan terlebih lagi gitu ya. Oke, kita akan baca Kisah 12. Kalau Bapak Ibu terkendala, sekali lagi saya selalu mengajak, kalau terkendala dengan ayat-ayat yang saya tampilkan di layar handphone saudara dan juga mungkin di layar laptop atau TV ya, mungkin udah baiknya Bapak Ibu ambil Alkitab dalam bentuk bukumu ya, sehingga bersama saya bisa membacanya bersama-sama dan dengan jelas gitu ya. Kalau tidak keberatan ya bersuara juga nggak masalah Bapak Ibu, karena saya pun biasanya kalau baca Alkitab itu ya bersuara, meskipun ya suaranya lirih saja ya, tapi bersuara lirih dengan tidak bersuara bagi saya, kalau saya ya, itu dampaknya lebih kerenan, yang lebih dapetan yang bersuara kedengeran ya di kuping saya, meskipun itu hanya lirih, daripada saya hanya diam saja. Kalau Bapak Ibu tipikalnya kayak saya, silahkan ya kita baca bersama-sama. Kalaupun dalam hati pun bisa berimajinasi ya, monggo ya, silahkan. Perikopnya Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat 1 ya, bersama saya ya. 3:1 ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berabi ya, mendekati Paskah ya. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Berarti ada 16 prajurit yang menjaga secara berlapis dari Petrus ini di penjaranya. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang, ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak,
Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Masing-masing itu, selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangun segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang dihadapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam dan memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk. Ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gempalah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian dia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Ya, haleluya, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini cerita yang luar biasa kalau bagi saya ya. Coba kita kembali lagi ke pasal 12 ayat 1. Ya. Di ayat 1 ini ada kata, "Pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang jemaat." Nah, ini dulu nih Bapak Ibu. Saya selalu berkata, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang sederhana. Teramat sering kita mendengarkan kata Raja Herodes, terminologi Raja Herodes. Ya, kita sering sejak kitab Injil ketika Yesus lahir, Raja Herodes sudah disebutkan di situ. Ya, sehingga banyak kali kalau kita tidak mendalami Alkitab, kita pikir Raja Herodes itu Herodes yang sama. Raja Herodes yang di zaman Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes yang di zaman Tuhan Yesus melayani, dan Raja Herodes yang ada di Kisah Rasul 12 ini adalah Herodes yang sama. Untuk durasi waktu sih bisa jadi ya, itu rentang waktunya kan antara Tuhan Yesus lahir sampai dengan Kisah Rasul pasal 12 ini, ya kurang lebih sekitar 44-45 tahun lah begitu ya. Untuk usia manusia yang 80-70 kayaknya masih mungkin ini bicara mengenai Herodes yang sama gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Jadi ada banyak Herodes yang kita temukan dalam kitab di Perjanjian Baru. Herodes yang di zaman Tuhan Yesus lahir itu adalah Herodes Agung ya, pendiri dari dinasti atau wangsa Herodes itu ya. Ini Herodes yang pertama begitu. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat, ada Herodes yang membunuh
Yohanes Pembaptis. Kemudian yang dalam Injil Lukas yang kita baca di bulan kemarin itu disebut oleh Yesus dengan serigala, ya. Itu adalah Herodes Antipas. Siapa Herodes Antipas? Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung. Yang ketika Herodes Agung itu mati, wilayahnya dibagi sesuai dengan anak-anaknya, dan Herodes Antipas ini adalah raja wilayah dari Galilea. Makanya Yesus sering berinteraksi dengan dia gitu, karena wilayah Galilea ya wilayah di mana Yesus itu sebagian besar menghabiskan waktu melayani Bapaknya di situ, ya. Jadi Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Herodes Agung. Nah, apakah Herodes Antipas ini juga adalah Herodes yang kita baca barusan di pasal 12 Kisah Rasul? Enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah, ya, maka Herodes di pasal 12 ini itu adalah Herodes Agripa I, ya. Seringkali dalam buku sejarah Kristen disebutkan sebagai Herodes Agripa Agung, karena Herodes Agripa itu ada dua. Nanti kalau Bapak Ibu sabar, kita nanti sampai di pasal 25 kalau tidak salah Kisah Rasul, itu kita akan ketemu juga Herodes Agripa yang berinteraksi, berdiskusi dan menghakimi dari Rasul Paulus, ya. Nanti kita akan ketemu. Ini Herodes Agripa II yang di Kisah Rasul pasal 25 nanti. Anak dari Herodes Agripa I yang kita sekarang sedang bahas di pasal 12 Kisah Rasul. Berarti sudah ada 4 Herodes, saudara, ya, yang saya sebutkan, ya. Nanti mungkin dalam kitab Injil lain, dalam ayat-ayat lain kita akan ketemu dari orang-orang yang memiliki darah Herodes gitu, ya. Tapi pelan-pelan. Nah, Herodes Agripa I ini siapa? Apakah Herodes Agripa I ini adalah Herodes yang merupakan anak dari Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Ternyata bukan, saudara, ya. Herodes Antipas I itu, Herodes Antipas yang memenggal kepala Herodes ini akhirnya mengalami goncangan politik gitu, ya. Sehingga akhirnya ketika Kaisar Caligula menjadi Kaisar Roma, Herodes Antipas ini ada blunder yang dia lakukan dan juga ada perpolitikan dari Herodes Agripa ini yang akhirnya menyebabkan Herodes Antipas yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis itu harus diasingkan di wilayah yang sekarang ini berada di negeri Prancis, cukup jauh dari tanah Palestina, dan dia mati di situ. Nah, kemudian yang menggantikan, ya, nanti dalam sejarah ini saya percepat saja, ya. Mungkin kapan nanti kita akan ngebahas soal dinasti Herodes ini, ya. Kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk saya membahas soal Herodes ini dan apa saja momen-momen yang berdampak pada kekristenan ketika masing-masing Herodes ini berkuasa. Nah, Herodes Agripa ini yang termasuk yang yang memfitnah dan juga mengambil kesempatan sehingga akhirnya Herodes Antipas itu diasingkan. Notabene Herodes Agripa yang kita baca di pasal 12 Kisah Rasul ini adalah keponakan dari Herodes Antipas. Ya, jadi cucu dari Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini punya banyak anak laki-laki dan juga punya anak perempuan. Nah, anak perempuan, salah satu anak perempuan dari Herodes Agung ini itu dinikahi oleh Aristobulus. Aristobulus itu adalah keturunan imam, ya, di zamannya sebelum Romawi berkuasa atas tanah Palestina. Tanah Palestina dikuasai oleh Yunani, ya, ada wangsa Selukos, Pneumatikos gitu, ya, ada macam-macam wangsa yang berkuasa di wilayah Palestina saat itu, ya. Nah, salah satunya yang akhirnya menjadi imam adalah Aristobulus yang menikahi anak dari Herodes Agung, ya, dan kemudian lahirlah Herodes Agripa. Jadi mama dari Herodes Agripa di Kisah 12 ini adalah saudara tiri dari Herodes Antipas. Mestinya masih punya hubungan darah, tapi saya selalu berkata, kalau sudah ngomongin uang, ngomongin tahta, itu kadang-kadang darah itu, hubungan darah itu tidak berlaku, ya. Saya nggak tahu apakah ada
ketidakharmonisan yang terjadi ya, karena Alkitab kita tidak mengatakan dan beberapa sumber di luar Alkitab juga tidak terlalu mengekspos hal ini. Tapi yang pasti antara keponakan dengan sang paman ini tidak akur, sehingga si keponakan ketika sudah dewasa ini berusaha mencari cara agar wilayah pamannya bisa diambil, dan akhirnya faktanya wilayah pamannya yakni Herodes Antipas ini turun ya oleh perintah Kaisar Caligula, diberikan kepada si Herodes Agrippa I ini. Nah, inilah Herodes Agrippa yang ada di Kisah 12. Herodes Agrippa ini karena punya darah imam ya, karena saya bilang tadi kan bapaknya itu Aristobulus itu adalah orang yang punya darah imam. Maka sebagai anak yang punya darah imam ya, kakek yang juga adalah imam, dia sangat Yahudi sekali ya, dibandingkan dengan Herodes lainnya yang ada di Alkitab atau yang kita bisa baca dari buku sejarah di luar Alkitab ya. Herodes Agrippa ini adalah Herodes yang sangat beragama ya. Dia hidupnya benar-benar menghormati agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang dianut oleh orang tuanya, bahkan orang tuanya adalah bagian dari sentralnya agama Yahudi yakni punya posisi sebagai imam begitu ya. Makanya nggak heran ketika kita baca pasal 12, Herodes Agrippa ini ya hanya disebut Herodes di pasal 12 karena tentunya ketika Lukas nulis ini, peristiwa ketika Lukas nulis ini dengan peristiwa yang terjadi saat itu yang kita bisa baca di pasal 12 tidak terlalu jauh ya durasi waktunya, sehingga orang-orang tentu paham ya Herodes yang dimaksudkan itu adalah Herodes Agrippa I ya, karena kan masih momennya masih dapat, karena Lukas kan nggak pernah punya rencana dia nulis itu untuk kita yang hidup di 2021 2000 tahun kemudian ya. Lukas kan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1, dia menuliskan kisah Rasul ini untuk Theophilus ya, untuk orang-orang yang percaya ya, yang hidup tentu di zaman itu, yang percaya menjadi Kristen itu mungkin di luar Yahudi ya, jadi tidak terlalu mengerti lebih dalam tentang Yesus dan juga para rasul. Nah itu supaya mereka dapat lengkap ceritanya, Lukas menuliskan Injil Lukas tentang Yesus dan Kisah Rasul tentang gereja mula-mula gitu kan. Nah bukan buat kita. Nah, jadi konteks awal ya hanya orang-orang yang mungkin selisih waktunya hanya 10 tahun 20 tahun dari peristiwa ketika ini terjadi. Jadi tentu ingatan mereka ya masih sangat kuat ya. Saudara bilang presiden Indonesia yang membangun taman mini, saudara, saya pasti langsung tahu itu Pak Harto gitu ya, meskipun nggak disebutkan namanya gitu ya. Presiden yang membangun Monas ya, saya pasti tahu Pak Karno gitu ya. Ada juga presiden yang membangun saya nggak mau main ke situ lah ya, pokoknya saudara sebutkan presiden yang sampai sekarang ini ya, apa pekerjaan fenomenalnya ya, soalnya nggak perlu sebutkan nama presiden ya, saya masih mengerti karena masih dalam memori saya gitu ya. Nah ini yang dalam konteks aslinya, sehingga mungkin Lukas tidak berkepentingan atau tidak terlalu menekankan ya Herodes ini Herodes siapa ya, tapi yang pasti ini Herodes Agrippa I, Herodes Agrippa Agung. Seringkali dia memberikan nama dirinya Herodes Agrippa Agung untuk menunjukkan bahwa memang dirinya lah yang punya wibawa dan punya hal-hal yang bisa disetarakan dengan kakeknya yakni Herodes Agung itu. Nah karena Herodes Agrippa ini punya darah imam, itu yang mungkin menyebabkan hubungan dia dengan orang-orang Yahudi lebih dekat dibandingkan Herodes lainnya ya. Bahkan mungkin lebih dekat daripada Herodes Agung ya. Karena Herodes Agung kan tidak punya darah Yahudi. Herodes itu sebenarnya, darah Herodes itu dari orang Edom, Idumea ya. Hasil dari percampuran kawin campur lah ya antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Edom itu, saudara. Makanya sebenarnya Herodes itu tidak terlalu dihormati oleh orang Yahudi. Nah, tapi di Herodes Agrippa ini orang Yahudi bisa hormat sekali dengan Agrippa karena bapaknya, kakeknya, buyutnya itu punya darah imam. Nangkap ya saudara ya?
Itu mengapa di ayat 1 dikatakan tadi Herodes ini mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat, beberapa orang Kristen, ya. Bahkan ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya. Kenapa? Ya. Karena ia ingin menyenangkan hati orang Yahudi. Alkitab katakan di ayat 3-nya. Jadi karena dia punya darah imam itu, maka dia lebih dekat kepada kelompok Yahudi. Dalam hal ini ya kayak Yahudi yang berkuasa di Bait Allah, imam-imam itu. Yang notabene kita tahu, kita sudah belajar di Lukas dan juga kita belajar dalam Kisah Rasul awal-awal, itu mereka benci sekali dengan Yesus, benci sekali dengan kekristenan. Maka untuk mengambil hati, semakin menyenangkan, hubungannya semakin baik dengan orang-orang Yahudi yang punya nama dan juga punya status imam itu, supaya kekuasaan ini kan namanya juga bicara mengenai politik ya, supaya kekuasaannya itu bisa semakin stabil ya. Maka yang dia kerjakan adalah membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Jadi anak Zebedeus, ada dua yang jadi murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes Rasul yang nantinya kita tahu dibuang di Pulau Patmos di masa tuanya. Rasul yang diperkirakan oleh banyak penafsir yang paling lama baru matinya. Rasul yang punya umur paling tertua dibandingkan yang lainnya karena yang lainnya sudah mati. Dan akhirnya di masa tuanya di pembuangan di Pulau Patmos yang mendapatkan penglihatan tentang wahyu akhir zaman yang kita bisa baca di kitab Wahyu Perjanjian Baru. Nah, kakaknya, anak Zebedeus, yakni Yakobus, itu merupakan rasul pertama yang martir. Ya, di Kisah pasal 7 ada Stefanus yang martir, tapi Stefanus bukan rasul, bukan murid Tuhan Yesus. Stefanus adalah diaken, ya Bapak Ibu ya, diaken. Jadi kalau ditanya di kuis Alkitab di masa depan, misalnya ikut kuis gitu ya, gereja mau bikin kuis, siapa pemimpin Kristen yang pertama kali martir? Jawabannya apa? Jawabannya Stefanus. Kalau ditanya siapa rasul Tuhan yang pertama kali martir? Jawabannya Yakobus, anak Zebedeus, saudara dari Yohanes. Jadi kita jelas sekarang, yang pertama kali mati, orang Kristen yang dicatat Alkitab pertama kali martir adalah Stefanus. Tapi murid Yesus dari kelompok rasul yang pertama kali mengalami kematian martir, yakni dipenggal dengan pedang, dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa, adalah Yakobus, anak Zebedeus, saudara dari Yohanes, the Boanerges, anak-anak guru ini. Nah, dia mengerjakan hal ini. Ketika dia bunuh Yakobus ini dengan pedang, itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi kebanyakan. Ia ingin mengerjakan perbuatan-perbuatan seperti ini lagi, ya. Ya, biasakan saudara ya. Kalau ini nggak usah ngomongin soal politik lah. Kalau kita sudah terbiasa, kita sedang berbuat dosa, melakukan satu perbuatan yang kita tahu dosa, tapi setelah kita lakukan dampaknya itu memuaskan daging kita. Mungkin nambah temen, dikagumi orang, jadi punya uang banyak, jadi bisa beli barang-barang. Pokoknya memuaskan hati kita lah, daging kita lah. Itu pasti perbuatan salah itu kalau kita memang belum dalam pertobatan, kita akan ulangi lagi. Ya. Karena kepuasan itu susah untuk kita bisa tahan kalau Bapak Ibu masih hidup dalam kedagingan. Gak bisa nahan gitu. Pokoknya kalau udah, misalnya kita ngomongin yang sederhana aja. Kalau udah makan bakso itu nikmat banget, maka besok beli bakso lagi, besok beli bakso lagi, besok beli bakso lagi, cari bakso yang paling enak, itu kayak gitu-gitu ya. itu kan harus mengekang kendali kita ya. Bukan tidak boleh makan bakso ya. Makan bakso itu boleh saja. Bukan tidak boleh beli handphone boleh saja. Bukan tidak boleh nonton film boleh saja. Cuma jangan akhirnya gara-gara memuaskan daging kita, perasaan kita, hati kita, akhirnya kita tidak bisa kendalikan dan akhirnya kita terus-menerus makan, kita terus beli handphone, hedonis, terus-menerusan nonton, sehingga hal yang mestinya produktif kita kerjakan jadi kita tidak kerjakan. Itu yang saya mau katakan. Ya saya suka kan, saya bilang lagi pelihara burung, nggak tahu kedengeran nggak suara burung saya nih ya, di belakang dan di depan lagi rame nih ya. Tapi ya tadi ya, meskipun ada tawaran-tawaran ya, godaan-godaan ya, tapi ditahan dulu lah gitu ya. Nanti aja lah, belum waktunya ya.
ini aja belum ada hasilnya gitu kan ya. Jadi bisa menahan diri. Kalau orang belum dalam pertobatan itu susah untuk menahan diri. Makanya nggak heran ada orang akhirnya gara-gara kepuasan itu berbuat dosanya teramat dalam. Kalau sudah teramat dalam, sudah sampai jatuh ke lumpur, itu keluar itu sangat susah, sangat susah. Ya, cuma bisa karena anugerah Tuhan dan tentu karena kemauan yang sungguh dari kita. Dan itu dalam pengalaman saya, meskipun tetap terbuka kemungkinan ya, tapi sangat kecil kemungkinan itu terjadi kalau kita sudah terlanjur dalam menikmati dosa. Ya saya bilang aja lah, ya ada preman besar yang pernah ditangkap dulu ya karena membunuh ya, dimasukin di penjara. Terus ada pendeta besar juga yang menginterviewnya ya, terus ngaku bertobat. Ada kesaksian juga banyak di penjara, katanya dia berbuat baik, sudah mengalami Tuhan, ikut ibadah, bagian dari ibadah. Tapi pas dapat kemurahan Tuhan bisa keluar dari penjara itu, nggak lama kemudian malah memprovokasi anak buahnya untuk membunuh orang lagi gitu ya. Akhirnya ditangkap lagi, saudara. Tadi karena saya bilang ya, sudah teramat dalam hidup dalam dosa, sudah teramat menikmati dosa ya. Jadi kalau orang-orang tipikal begini, maafkan saya kalau datang kepada saya, itu kan saya terus mentoring ya. Mentoring itu apa ya? Terus saya hubungi, saya jaga, saya ingatkan. Dan orang-orang seperti ini tuh bagi saya sih nggak patut untuk diberikan kesempatan untuk bersaksi dulu lah gitu ya. Ya, karena mestinya nunggu dulu gitu ya. Karena nggak semua orang seperti Saulus gitu. Dari penjahat, pembunuh orang Kristen bisa langsung berubah menjadi Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa. Meskipun ya tetap Tuhan bisa sanggup mengubah siapa saja, tapi nggak semua orang yang jahat, yang tadinya menikmati dosa terus ngakunya bertobat itu bisa seperti Saulus dan Paulus ini, saudara. Nah, semuanya dalam pengalaman saya melayani Tuhan itu nggak semuanya begitu. Karena tadi dulu inget nggak, sekarang sudah almarhum. Saya masih ingat banget dukun besar ngakunya ya, tinggal di wilayah Bogor kalau nggak salah gitu ya, bertobat katanya ya, dia lagi mau ngerjain pendeta tertentu nggak bisa, dia bertobat katanya gitu ya, terus katanya sudah jadi pengikut Yesus ya, kesaksian di gereja mana-mana masih ada, nggak tahu tuh di YouTube dulu sih, zaman sekitar tahun 90-an itu kesaksiannya di mana-mana, diundang gereja manapun ngundang dia gitu ya. Ya tapi tadi saudara ya, kalau sudah terlanjur dalam terikat dosa itu, lepas itu harus benar-benar kemauan dari hati juga. Ya tiba-tiba di dalam pemilu apa saya lupa ya, Pilpres atau apa, dia motong ayam hitam, lalu kok jadi motong ayam hitam jadi dukun lagi, saya bilang gitu kan. Dan ya akhirnya sebelum dia mati kelihatan kok dia masih muncul di TV untuk ya perkara-perkara yang dunia kegelapan juga. Ya berarti pertobatan yang lalu gimana dong? Padahal saya yakin mungkin di awal di tahun 90-an itu dia sudah bertobat. Saya sangat yakin gitu, karena dia berani bersaksi. Kecuali dia pemain sandiwara ulung ya. Tapi tadi saudara, kalau pertobatan tidak diikuti dengan kemauan keras untuk benar-benar hidup dalam pertobatan, mengandalkan Tuhan sungguh dan hidup melekat pada Tuhan, itu susah saudara, susah. Makanya saya bilang tadi, kita sudah belajar pertobatan Saulus ya. Saulus itu menjadi Paulus akhirnya ya, berubah namanya ya. Meskipun artinya sama, yakni kecil gitu ya. Ini adalah salah satu dari sedikit contoh di mana Tuhan bisa mengubah orang dan orang itu mau diubah dan akhirnya menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Ya. Nah, yang kita pelajari itu saudara ya. Kalau sudah buat satu, menyenangkan hati, menguntungkan diri, dibuat lagi. Sama kayak si Herodes Agripa ini. Ketika dia bunuh Yakobus menyenangkan hati orang-orang Yahudi lainnya, maka dia terus mengerjakan itu karena itu memuaskan dirinya. Dan dia akhirnya dikatakan di ayat 3 tadi, dia menahan Petrus. Nggak ada alasannya. Ya, tidak ada alasannya di sini. Alkitab tidak menjelaskan kenapa Petrus ditahan. Berarti memang Petrus tidak sedang berkhotbah mungkin, Petrus sedang tidak ngelakuin mujizat mungkin, tapi karena memang niat jahat si Agripa ini ya untuk memuaskan dirinya dengan dipuji dan dikagumi oleh orang Yahudi, dia tangkap aja Petrus gitu ya.
Dan dikatakan tadi dia yang memenjarakannya tanpa diadili, perhatikannya. Kemudian baru nanti setelah Paskah itu dia mau dihakimi gitu ya, dihadapkan ke depan orang banyak ya, bukan dihakimi ya, dihadapkan ke depan orang banyak di ayat yang keempat. Tentu tujuannya mungkin ya ingin dibunuh seperti ia membunuh Yakobus supaya orang Yahudi lainnya juga semakin menyenangkan. Tapi yang menariknya di sini ketika Petrus ditahan semena-mena oleh Agripa, gereja, jemaat mendoakannya. Ya. Jadi memang penting Saudara bahwa doa itu membackup kita. Makanya saya selalu berkata tolong doakan saya. Nggak perlu 1 jam, 2 jam doain Seno gitu ya. Apa yang mau didoain saya sampai 1 jam, 2 jam. Kecuali digerakkan Tuhan. 1/4 menit aja, beberapa detik aja ya. Berkati agar saya komitmen, saya konsisten ya, terus melayani Tuhan dengan tulus gitu ya. Tidak berubah, tidak tergoda untuk berubah. Karena saya jujur saya nggak tahu ke depan gimana. Meskipun hari ini saya meyakini saya bisa terus jaga iman saya, tapi saya nggak tahu ke depan gimana. Karena depan masih saya belum bisa lihat. Kebetulan saya juga tidak dapat karunia bisa melihat masa depan saya. Kalau saya punya karunia begitu mungkin saya semakin yakin ya ngomong apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Ya, saya cuma tahu Alkitab saya mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin. Ya, tidak ada yang pasti, kata Salomo gitu ya, bisa berubah dengan seketika. Salomo aja dari orang yang memulai memerintah dengan minta hikmat, tidak uang, tidak harta, tidak emas, padahal itu ditawarkan Tuhan, minta hikmat, pengertian. Tapi karena dia minta itu, Tuhan berikan hikmat dan pengertian, sekaligus yang lainnya ditambahkan, kata Tuhan kepada Salomo. Memulai dengan benar. Sampai ada peristiwa, kalau tidak salah kan kita baca di kitab Raja-Raja itu ada perempuan memperebutkan anak. Ya. Dua-duanya ngaku ibu kandungnya, ya, saling mencintai, ngerebut anak ini, pokok pengen anak ini menjadi hak asuhnya gitu ya. Salomo bingung, secara kasat mata, ini dua ibu ngakunya cinta. Ya. Kata-katanya kata-kata cinta ya terhadap anak ini. Nah, mana yang benar? Karena hikmatnya tadi, ya udahlah ambil pedang. Belah dua anak ini. Belah anak ini. Dia satu ibu dapat satu bagian, yang ibu lain dapat bagian lain. Jadi adil katanya. Nah, ibu yang kandung tentu teriak, jangan, ya udah deh, kalau keputusan raja begitu biar buat dia saja, jangan dibunuh anak saya. Udah, saya nggak apa-apa lah. Nah, baru ketahuan ibu aslinya yang mana. Itu kan hikmat. Salomo memulai dengan sesuatu yang benar, tapi perhatikan ketika uang berlimpah ya. Dalam setahun dikatakan dia dapat 666 talenta emas. Itu berapa itu? Tiap tahun ya dia dapat 666 talenta emas. Ya, dia beberapa tahun berkuasa ya, terus ditambah itu baru emas doang, belum perak, belum rempah-rempah, belum kayu, belum juga hal-hal yang lainnya ya. Baru emas doang. Nah, akhirnya hidupnya berubah, mewah, berkelimpahan. Akhirnya ngumpulin istri. Gara-gara punya istri yang membawa ilahnya, dia mulai tidak fokus sama Tuhan ya. Hatinya masih menyembah Tuhan, tapi sisi lain dia mengizinkan istrinya di rumahnya, di kamarnya punya berhala kepada dewanya, menduakan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu ya, untung dia bertobat, saudara. Makanya di akhir hidupnya lewat kitab Pengkhotbah dan kitab Amsal dia berkata bahwa menasihatkan anak cucunya kan ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi, kata Salomo gitu ya. Nah, itu yang saya mau bagikan kepada saudara. Makanya doakan saya juga ya, supaya terus amanah gitu ya. Karena saya sudah melihat banyak hamba Tuhan yang besar ketika hebat dipakai Tuhan, ketika diberkati Tuhan luar biasa, ketika pelayanannya benar-benar berdampak pada bukan ratusan tapi ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itu mulai fokusnya berubah ya, khotbahnya berubah dan lain sebagainya. Saya nggak mau begitu. Saya hari ini sih bisa ngomong gitu, tapi ke depan kan nggak tahu. Makanya doa seperti saya juga mendoakan saudara ya, tentu tidak satu persatu karena saya tidak tahu siapa saja yang mengikuti program ini, kecuali Bapak Ibu nanti kasih komen di kolom komen untuk absen gitu ya. Jadi saya bisa saling mendoakan ya. Tapi kalau tidak kan saya nggak tahu nama saudara siapa. Tapi saya mendoakan secara general semua ikut program ini diberkati Tuhan luar biasa, terus jaga imannya sampai akhir dan sepanjang hidupnya menangkan banyak orang,
dapat banyak mahkota, masuk surga dapat tempat yang terbaik di kerajaan surga yang kali itu, kan gitu ya. Nah, gereja mendoakan si Petrus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, Tuhan hadir. Dan apa yang terjadi? Ya, kita tahu ya. Ketika besoknya Herodes mau menghadapkan Petrus pada orang banyak, malam itunya ya. Jadi kalau besok tuh Rebo itu ya. Ini Selasa ini nih ya. Pas kita lagi siaran ini ya, atau program ini, itu tiba-tiba prajurit yang 4 lapis tadi, 4 regu tadi ya, mengawal Petrus. Kalau kita baca spesifik tadi, ada 2 prajurit di kiri dan kanannya Petrus di dalam penjaranya itu. Tangan kanan Petrus diikatkan di belenggu, dikasih borgol gitu ya, di prajurit yang sebelah kanannya Petrus. Tangan kirinya Petrus juga diborgol dan diikatkan pada prajurit yang tidur di sebelah kirinya Petrus. Ada 2 lagi yang menjaga di pintu gerbang. Juga ada 4 regu tadi sampai ke gerbang yang besar. Itu semuanya akibat datangnya Shekinah Glory, dalam hal ini penampakan atau diutusnya malaikat Tuhan menyelamatkan Petrus. Semuanya gugur. Dalam artian rantai atau borgolnya gugur. Prajurit yang menjaga juga, Alkitab tidak mengatakan ya, apakah ditidurkan, apakah jadi pingsan karena ketakutan, itu saya nggak tahu ya. Tapi Petrus bisa melewati semua berikade atau beberapa lapisan-lapisan penjaganya itu dengan selamat, sampai akhirnya Alkitab katakan ya, dia sampai di ke rumah Maria. Tapi sebelum itu perhatikan baik-baik, ada yang menarik di sini ya. Malaikat itu bilang, bangunlah segera ya. Lihat nih, yang saya bold nih, bangunlah segera ya. Terus ikatlah pinggangmu dan sepatumu, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Tuh, malaikat itu ngasih perintah yang presisi. Kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Ya, Petrus puji Tuhannya ya nggak bebal, ya ikut aja, nggak bilang ngapain. Bangun ngapain? Ada prajurit begini. Nanti juga meskipun udah tanganku bebas, depan ada yang jaga. Enggak, dia tetap bangun. Ikat sepatumu, ikat pinggangmu. Ngapain ya? Sepatu kalau mau niat kabur mah cepat aja sekarang, nggak usah pakai sepatu. Tapi dia ikut. Ikat pinggang, ikat sepatu kan butuh waktu gitu. Dan sepatu zaman dulu kan kita tahu ya, itu ada ikatan-ikatan ke kakinya ya, selop gitu, tapi ada tali-talinya begitu kan, supaya tidak lepas, nggak seperti sendal swallow kita. Sendal swallow itu meskipun sederhana, tinggal dijepit sama jempol sama jari jari telunjuknya kaki ya, itu bisa kita pakai sendal. Tapi zaman dulu kan belum ada model begitu ya, belum ada model jepit ya, kayak selop begitu, terus diikat sampai ke paha begitu ya. Itu kan butuh waktu kalau seperti itu ya, butuh waktu ya. Ikat pinggang juga butuh waktu ya. Terus juga pakai jubah lagi, butuh waktu kan. Kalau logikanya, kalau udah semuanya ini cepat kabur kan gitu kan, cepat lari. Ini ada hal-hal yang harus dikerjakan dulu, meskipun tampaknya sederhana, tapi Bapak Ibu coba aja pakai sepatumu. Misalnya kalau sekarang ya, saya suruh ya Bapak Ibu ya, segera berdiri. Bapak Ibu semua pakai sepatu, Bapak Ibu pakai jubah, pakai ikat pinggang ya. Saya rasa itu kan butuh waktu juga. Mungkin ada yang bisa semenit selesai, tapi kalau yang agak-agak lemah gemulai bisa panjang itu ya. Aduh, sepatu pun ngikatnya gimana ya, model apa ya, mikir dulu dia. Ya, itu butuh waktu, tapi semua itu dikerjakan oleh Petrus dengan taat. Sampai akhirnya dia sadar bahwa ini benar-benar nyata, bukannya penglihatan. Coba perhatikan tadi ya. Dikatakan di ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu apakah yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Sangkanya cuma mimpi gitu. Oh ya, gue dilepaskan. Iya. Tapi mimpi kali gitu. Tapi padahal real gitu ya. Sampai akhirnya Petrus sadar ketika sudah melewati tempat kawal dan tempat tempat kawal kedua, dan bahkan sampai ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Dikatakan oleh Alkitab kisah 12 ini, Petrus kemudian jalan ya, kemana? Dan setelah ayat 12 ini, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Kenapa ke sini? Kan begitu. Kenapa rujukannya, referensinya ke sini? Ya.
Referensinya ke sini, rujukannya ke sini. Otaknya Petrus ketika sudah keluar dari penjara itu, pokoknya otaknya cuma nuju ke sini. Kenapa? Karena kalimat berikutnya. Ya. Saya bold lagi ayat 12 sampai ayat 12 kalimat terakhirnya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini kan tipikal apa Bapak Ibu? Pas Pentakosta baca nanti kisah 2 ya, ada di satu rumah di atas lantai atas yang diduga diperkirakan itu tempat ketika perjamuan kudus terakhir dengan Yesus. Karena ingat kan ketika Yesus ditangkap, murid-murid kumpul di situ ya. Di rumah itu mengunci pintunya ya, ketika Yesus bahkan naik ke surga ya di hari yang ke-40 kita juga membaca murid-murid juga kembali ke rumah itu di Yerusalem tempat mereka berdoa dan berkumpul ya. Kemudian pas hari Pentakosta kita sudah mempelajari kisah pasal 2, murid-murid berkumpul di rumah yang sama sambil berdoa, berkumpul di situ. Nah, kata berdoa berkumpul itu kayak kata-kata yang sangat familiar sepanjang kita membaca di kisah 1 sampai kisah 12 ini. Ya. Di Yerusalem tempat mereka berdoa, tempat mereka berkumpul ya. Kalau kita ngomongin kisah 12, disebutkan secara spesifik oleh Lukas, itu rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, dari sini makanya para penafsir termasuk saya mengamini bahwa, bukan saya ya, saya hanya mengutip, mengikuti dan mengiyakan alur pikir teolog atau penafsir terdahulu gitu ya. Karena saya juga menafsir, tapi ya tafsiran saya sama dengan mereka lah gitu ya. Saya mengikuti mereka bahwa besar kemungkinan rumah tempat perjamuan terakhir, rumah tempat ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, ya ingat gak dalam Injil Lukas ya, dia nyuruh 2 orang muridnya untuk kamu masuk dulu ke kota, nanti lihat kalau ada orang yang bawa kendi, ya ikuti orang itu masuk ke rumahnya. Kalau ada tuan rumah yang nanyakan, tanya kenapa kamu kesini? Bilang guru butuh tempat untuk perjamuan Paskah. Maka kau akan dibawa ke tempat di lantai atas dan semuanya sudah tersedia untuk perjamuan Paskah. Nah, sangat besar kemungkinan ya, berdasarkan tadi dari Lukas, saya bilang ya, Lukas itu kan Injil Lukas sama Lukas ketika menulis Injil Lukas dan Lukas ketika menulis Injil Kisah Rasul, ketika nulis Kisah Rasul, maafkan saya, itu tuh kesinambungan. Karena objek penerima surat ini, Injil ini adalah Theophilus. Orang yang sama atau kelompok yang sama yang namanya Theophilus. Theophilus itu saya bilang adalah orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan. Tentu orang Kristen kalau itu komunitas, atau memang orang yang bernama Theophilus gitu. Tapi sepanjang sejarah Alkitab kita nggak pernah dengar ada tokoh gereja yang namanya Theophilus. Jadi besar kemungkinan Theophilus ini adalah nama samaran saja gitu ya. Nama samaran yang diberikan Lukas. Sebenarnya Lukas sedang ingin nulis buat orang-orang yang sudah percaya. Orang yang percaya itu kan orang yang mengasihi Tuhan, makanya ditulis kepada Theophilus. Ya, aku sudah menuliskan Injil ketika Yesus, sekarang Kisah Rasul, ketika gereja mula-mula dan Rasul-Rasul, dan kurang lebih begitu. Ya. Nah, rumah yang tempat mereka berkumpul, murid-murid berkumpul dan berdoa itu adalah rumah dari Maria, ya, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Bukan Yohanes yang anak Zebedeus ya, atau saudara dari Yakobus tadi, bukan, tapi Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, catat ya, kita ketemu nama Markus di Kisah Rasul ini. Nanti kita di pasal-pasal berikutnya atau di ayat ini kita akan ketemu nih ya, ada kata Markus, dan akhirnya kita bisa mengerti tektokannya orang-orang yang di Kisah Rasul ini ternyata punya kait-mengkait ya. Bisa ketemu, bisa jalan bareng, bisa pelayanan misi, ada kait-mengkaitnya. Nah, Markus ini kita tahu ya, atau Bapak kalau Ibu belum tahu ya, saya mau beritahu gitu ya, Markus inilah Markus yang menuliskan Injil Markus. Ya. Jadi, nah Markus ini siapa? Nanti coba ketika kapan ya kita ngebahas Injil Markus ya, masih lama kali ya. Nanti kita akan ketemu siapa Injil Markus. Siapa sih Markus itu dari tulisannya yang ada di Injil Markus gitu ya. Tapi itu nanti aja ya, sabar. Makanya kita diizinkan Tuhan bisa selesaiin tuh kitab semuanya lah ya, dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau memang Tuhan mau datang, kita biar kelari dulu lah. Kan lama tuh ya, 66 kitab. Ini aja tiap hari cuma 1 pasal. Berarti kan masih panjang ya. Umur kita masih panjang loh, saudara. Ya. Nah, jadi ketika sampai di rumahnya Maria, ibu Yohanes, tempat biasa murid-murid di situ banyak berkumpul dan berdoa,
ya diketuk pintu si Petrus. Petrus mengetuk pintu. Nah, muncullah Rode ya yang bilang, Petrus, kata murid-murid di dalam, nggak mungkin lah, dia kan lagi di penjara, kamu ngigo. Nggak benar suaranya kok. Aku tahu banget, aku kan udah sama kayak kalian gitu kan. Udah sering dengerin Petrus berkali-kali khotbah, ngobrol, sharing biasa aja. Oh, malaikatnya kali. Nah, kali ada kalimat gitu kan. Ya. Kata mereka kepada perempuan itu, kepada si Rode yang ngaku melihat melihat Petrus itu ya. Engkau mengigau, itu malaikatnya. Nah, ini kata mereka, itu malaikat ya, kalimat itu malaikatnya. Ini menjadi satu ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menafsirkan bahwa memang setiap manusia itu punya malaikat yang menjaganya. Biasanya malaikat yang menjaga kita itu ketika mengizinkan dirinya bisa dilihat oleh orang, itu memakai wujud yang sama dengan kita, katanya begitu. Ini berkembang dari cerita yang ada di kitab Deuterokanonika atau kitab-kitab di kanon kedua kata orang Katolik, atau kitab-kitab yang tidak kanon menurut orang Protestan ya. Nanti kalau ada Makabe ya, ada Tobit dan lain sebagainya. Nah, itu di kitab-kitab itu kita bisa ketemu bahwa memang ada indikasi setiap ada salah satu tokoh di situ punya malaikat ya, yang menjaga. Nah, mungkin ini doktrin atau pemahaman iman yang sudah muncul dari gereja mula-mula, dari pemahaman juga mungkin kelompok Yahudi yang mempercayai malaikat, dalam hal ini kelompok Farisi. Kelompok Farisi itu kan tidak seperti kelompok Saduki. Farisi percaya kebangkitan orang mati dan percaya dunia roh. Orang Saduki nggak percaya itu. Jadi kalau orang Saduki itu sebenarnya kayak orang-orang yang pakai logika gitu, kayak orang Barat gitu ya. Kalau meskipun ada tampilan kuntilanak di depan, itu paling ilusi aja. Kalau orang Barat kan gitu. Tapi kalau orang Indonesia udah parno, belum ada apa-apa udah parno duluan ya. Nah, orang Farisi itu mengajarkan ada malaikat, ada setan juga, ada roh jahat. Nah, itu mungkin pengajaran itu yang akhirnya dari pengajaran itu muncul pengajaran bahwa setiap kita punya malaikat yang menjaga kita. Ya. Ada malaikat yang kalau kita mundur nanti ya di kitab Wahyu kan, kita kan ada buku kehidupan katanya ya. Setiap apa yang kita lakukan tuh dicatat gitu. Nah, siapa yang mencatat gitu ya? Siapa yang mengikuti kita 24 hours ya, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun ya, sepanjang hidup kita. Siapa yang bisa ngikutin kita terus day by day, bahkan detik per detik ya? Kok bisa ada itu kita dicatat kelakuan kita yang nggak benar dalam kitab buku kehidupan itu? Ya, itu tadi ada malaikat yang ngikutin kita. Jadi ini saya lagi di sini, mungkin di belakang bangku saya malaikat saya lagi ngawasin saya ngomong apa nih, sambil pegang buku notes gitu sama pulpen. Atau mungkin juga ya Bapak Ibu di sampingnya lagi makanya macam-macam ya. Makanya ada orang bijak sering berkata ya, mata Tuhan melihat ya. Bahkan di tempat tersembunyi pun kata Daud kan, aku ke gunung kamu ada, aku ke padang kamu ada, ya di mana-mana aku ada. Dalam Mazmur Daud kan kurang lebih begitu kan ya. Karena tadi ya ada malaikatnya yang dipahami oleh orang-orang yang mempercayai tentang dunia roh itu yang menjaga kita. Ya, makanya ketika murid-murid bilang, kamu ngigo, kata si Rode, enggak, gua denger banget kok itu Petrus, suaranya persis, kan gua tahu, oh itu malaikatnya, langsung begitu ya. Kalau nggak ada background latar belakang pemahaman bahwa setiap manusia ada malaikat penjaga, kan nggak mungkin kalimatnya itu malaikatnya. Ya. Kan setiap kita berkata pasti udah ada sesuatu yang kita taruh di otak kita ini sehingga bisa terucap itu, gitu kan saudara ya. Nah, tapi ternyata pas dibuka ya bukan, Petrus benar-benar. Mereka semua tercengang dan Petrus menceritakan semua yang terjadi itu. Ya. Dan di Alkitab katakan ketika sampai ketahuan Herodes mencari Petrus, nggak diketemuin, padahal itu udah besokannya dia mau niat dapat nama lagi dari orang Yahudi, menyidangkan atau membuat tontonan baru dengan membunuh Petrus di depan orang banyak. Petrus yang nggak ada, lalu Herodes nyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu. Ya pengawal-pengawal itu ya mau ngomong apa? Saya bilang maka tadi nggak ketahuan ya. Apakah malaikat itu melihat terus menceritakan apa adanya seperti yang kita baca tadi, ada malaikat bla 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 bla, atau malaikat itu nggak ngelihat apa-apa, atau atau dibuat malaikat itu pingsan atau tertidur gitu ya. Nobody knows
ya. Tapi yang pastinya semua pengawal itu yang 4 pasukan, masing-masing pasukan 4 orang itu 16 orang. Kalau punya pemimpin juga mungkin pemimpinnya semuanya dibunuh oleh Herodes itu. Kemudian dia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Di Kaisarea. Nah, kenapa di Kaisarea? Karena tadi saya bilang, ya, Kaisarea itu ya ibu kotanya Roma, ya. Termasuk raja-raja wilayah, apalagi si Herodes Agrippa itu wilayahnya bukan saja Yudea tapi juga Galilea gitu ya. Wilayah Israel pada umumnya, pada secara utuh gitu ya. Maka tentu dia lebih nyaman di Kaisarea dia tinggal. Dia tinggal di situ, ya, ada kehidupan yang modern lah, ya, di mana orang-orang yang punya warga negara Roma ada di situ. Kaisarea menjadi kota pelabuhan besar di tanah Palestina saat itu, ya. Ada kota megapolitan lah di zaman itu, ya. Daripada dia tinggal misalnya di mana? Di Kapernaum. Dia tinggal di Yerusalem. Yerusalem memang kota hebat gitu ya, kota besar. Tapi ingat tadi ya, di sana dia punya tuntutan-tuntutan yang harus menyenangkan orang Yahudi. Ya, dia mau buat orang Yahudi senang, gagal, Petrusnya kabur gitu ya. Makanya dia mendingan ya udahlah ke Kaisarea aja lah. Ya, dia aman di situ, dilindungi karena dia punya MOU dengan Kaisar Romawi bahwa dia adalah wali negeri atau raja wilayah negeri yang dijajah oleh Romawi saat itu. Di Kaisarea juga dia pasti dihormati, hidup mewah, berkelimpahan ya. Daripada harus di Yerusalem, kota terbesar di Israel saat itu, tapi di bawah tekanan dari imam-imam dan orang-orang Yahudi lainnya yang berusaha untuk mengganggu kesejahteraannya dengan kekristenan yang mulai besar ini. Begitu ya. Nah, itu terjadi di pasal 12 ayat yang 1 sampai 19. Kita lanjutkan yuk. Ayat berikutnya, ayat 20 sampai 25-nya. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta, dan pidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka membawa Yohanes yang juga disebut Markus. Nah, kita ketemu Markus lagi. Tapi sebelum itu kita perhatikan. Yang menarik nih, saya bilang tadi, Herodes Agrippa I itu ternyata Herodes yang cukup ternama lah. Bukan saja dihormati oleh orang Yahudi karena bapaknya atau kakeknya dia punya garis imam yang seperti saya bilang di prolog tadi. Tapi kalau kita baca ayat 20 ini menarik saudara, karena dia rupanya menjadi Herodes yang membuat bangsa Yahudi itu atau wilayah Yahudi, wilayah Israel, wilayah Palestina itu menjadi wilayah yang diberkati luar biasa. Bahkan kalau kita membaca ayat 20 tadi, dia bahkan membuat orang Tirus dan orang Sidon, ya. Tirus itu kan bangsa Tirus itu negeri Tirus, meskipun ya saat itu sudah dijajah sama Romawi juga ya. Sidon juga demikian, tapi itu dalam masa sejarahnya ya, di masa lalu dengan Israel itu negeri yang sangat sering berperang ya, dan Tirus dan Sidon itu negeri yang besar. Tapi di zamannya Herodes Agrippa mereka ini mendapat, kalimatnya menarik nih ya. Ya. Ini perhatikan nih. Karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Jadi pada zaman Agrippa I itu bahkan yang namanya bangsa Tirus, bangsa Sidon dan orang-orang yang tinggal di situ itu mendapatkan makanan dari wilayah raja, wilayah Herodes Agrippa I. Herodes Agrippa Agung yang saya bahas di pasal 12 ini. Berarti apa yang terjadi di saat itu, di momen ini, di zamannya Herodes Agrippa I, tentu dengan hasil karyanya dia juga, itu tanah Palestina, tanah perjanjian Israel itu benar-benar diberkati luar biasa. Nah, ini kenapa coba? Perhatikan Bapak Ibu. Karena saya percaya, saudara, ini juga ada unsur janji Tuhan. Ingat saya bilang tadi di awal,
bahwa Agripa I itu lebih beragama, dan Herodes paling beragama dibandingkan Herodes yang lainnya, termasuk kakeknya dia yang namanya Herodes Agung itu, karena dia punya darah Yahudi, darah imam tadi. Jadi mungkin secara agama dia benar-benar beragama dengan baik. Ketika dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan, kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dia memberikan korban dengan yang terbaik. Dia merespons setiap ibadah dengan baik. Dia punya liturgi, dia mengikuti liturgi agama Yahudi dengan baik. Dia punya gaya hidup beragama Yahudi dengan baik. Dan Tuhan sudah berjanji kita nanti pelan-pelan akan masuk perjanjian lama juga kan, membaca kitab-kitab tertentu di perjanjian lama sampai semua kitab perjanjian lama kita baca. Itu kan berkata bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh keturunannya. Ketika dia mengikat perjanjian dengan Abraham, ya, dengan sunat itu, Tuhan kan berjanji, kalau semua keturunanmu mengikuti ketetapan-ketetapan ini, maka aku berjanji akan memberkatinya. Ya. Agripa I dalam konteks Kisah 12 memang tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia benar-benar menjadi orang yang beragama, hidup saleh mungkin secara agama, dan menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kadang-kadang kita bingung ya, kan Yesusnya udah ada, tapi belum percaya dia. Ya. Dia percaya dengan imannya. Dan kalau kita membaca Alkitab, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kan juga Allah kita, orang Kristen. Yang sekarang kita imani sungguh, itu dalam nama Yesus Kristus. Benar nggak? Ya. Karena Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu adanya, tidak terpisahkan. Ya, itu yang dalam bahasa Yesus mungkin dia menyebutkan Bapa, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi si Agripa ini kan tidak percaya kepada Yesus, ya. Dalam konteks itu kita pahami memang mungkin kekristenan baru, ya. Karena dia tidak menjadi saksi hidup, ya. Mungkin juga dia tidak dibukakan oleh Roh Kudus pikirannya, seperti akhirnya dua orang yang jalan ke Emmaus itu sadar itu Yesus ketika dibukakan pikirannya. Dan akhirnya dia terus beragama Yahudi dengan iman yang menurut agama Yahudi oke. Dan saya percaya karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk keturunannya diberkati, maka gara-gara punya raja seperti itu yang beragama dengan benar, maka wilayah Palestina, wilayah Israel di zaman Agripa I berkelimpahan dengan hasil bumi. Sampai-sampai seluruh bangsa Tirus dan Sidon itu dapat makanan. Alkitab katakan yang saya bold dengan stabilo ini, mereka boleh makan dari wilayah raja. Jadi Herodes Agripa ini satu sisi dielu-elukan, dikagumi oleh banyak orang Yahudi karena tadi membuat negeri itu zaman dia makmur luar biasa. Ya, saking makmurnya kalau kita membaca tadi, suatu hari ketika Herodes duduk di atas tahta dan berpidato kepada rakyatnya bersorak nih, perhatikan nih. Dan membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Kenapa bisa begini? Kalimatnya rakyatnya loh, bukan beberapa orang dari rakyatnya loh. Semuanya bisa ngomong kurang lebih sama. Kenapa? Karena memang faktanya, ya, mereka hidup diberkati di zamannya Raja Agripa, mengelu-elukan Agripa. Nah, karena orang Israel juga saat itu juga sudah mulai bias juga, karena satu sisi mereka masih menyembah kepada Elohim Adonai, tapi sisi lain kan munculnya agama-agama lain, ilah-ilah lain, Baal-Baal lain, terutama Romawi yang menganggap kaisarnya adalah dewa. Sehingga pikiran mereka itu ya mulai terkontaminasi dengan kekotoran, dengan penajisan pikiran itu. Makanya akhirnya rakyatnya berkata, ini suara Allah bukan suara manusia. Sebenarnya sih nggak ada salah ya ketika seperti itu, karena Allah bisa memakai manusia untuk menyampaikan isi hatinya kan. Tapi mestinya si Agripa ya tahu diri dong ya. Dia tidak mengiyakan apa kata rakyatnya itu ya, tapi itu dibiarkannya, dan Alkitab katakan di ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing.
Jadi seolah-olah ditampar hari itu juga ketika si Agripa ini mendengarkan rakyatnya ngomong, ini suara Allah bukan suara manusia. Dan Agripa diam aja, mengamini aja, bangga gitu. Ditampar malaikat karena tidak memberi hormat kepada Allah, karena menyamakan dirinya dengan Allah, dan dia akhirnya mati dimakan cacing-cacing. Seolah-olah tuh begitu, ini kan bahasa yang kalau kita pakai logika kan, iya kalau mati dikubur pasti dimakan cacing-cacing nantinya. Tapi kan bukan berarti hari itu ya ditampar itu mati seketika dan juga langsung dimakan cacing-cacing, kan nggak gitu. Ada proses juga kan. Nah, ini bahasa agak hiperbola yang digunakan oleh Lukas gitu ya. Tapi ya fakta sih benar juga. Coba jangan kita pahami bahwa itu kejadian dalam satu hari. Alkitab memang tidak mengatakan apa-apa soal peristiwa kematian Herodes Agripa ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya membaca, saya coba tadi browsing ya saudara ya, saya ketemu ya, saya sih punya bukunya, cuma bukunya tuh tebal sekali, bahasa Inggris, tulisannya kecil-kecil, jadi untuk membacanya tuh agak sulit. Harus pelan-pelan, jadi saya nggak tahu di halaman berapa gitu ya. Nah, kata seorang ahli sejarah Yahudi namanya Josephus. Jadi Josephus ini saudara itu adalah sejarawan Yahudi Romawi ya, dalam artian dia orang Yahudi tapi dia juga pernah menjadi prajurit Romawi. Jadi memang dia mungkin punya warga negara Romawi tapi punya darah Yahudi gitu ya. Nah, dia sebagai sejarawan nulis fakta-fakta yang terjadi di zaman itu. Peristiwa Yesus juga ditulis tapi tentu dengan perspektif Yahudinya dia. Nah, ketika kematian Herodes Agripa ini, Josephus dalam bukunya juga mencatat bahwa Herodes Agripa ini lagi berpidato dan seluruh rakyatnya berseru-seru ya, seperti Alkitab tadi ya, kurang lebih begitu ya. Ini Allah bukan suara manusia, dan akhirnya di tengah-tengah pidato itulah Herodes Agripa tiba-tiba merasakan sakit di dadanya yang amat sangat sehingga berhenti dari pidatonya itu ya. Bahasa Alkitab tadi ditampar malaikat ya, dadanya sakit sekali. Kemudian menjangkiti akhirnya karena dada sakit, menjangkiti semua tubuhnya ya, sampai ke perutnya. Dia sakit 5 hari ya. Kemudian ketika menderita sangat luar biasa, akhirnya dia setelah 5 hari itu mati. Itu kata sejarawan Josephus. Jadi tidak mati di hari yang sama ya. Bagi saya percaya nih tulisannya Josephus ini, karena Josephus itu adalah sejarawan yang memang hidup di sekitar ya paling lama di abad-abad pertama lah, dalam artian ya hidup mungkin ya sejaman lah ya, kalau tidak beberapa puluh tahun kemudian setelah peristiwa ini. Tapi memorinya masih lekat. Kayak saya contohnya, kalau misalnya meskipun saya bukan saksi hidup karena saya nggak lahir di tahun 45 ya kan, tahun 45 kan berarti kan 30 tahun sebelum saya lahir gitu ya. Tapi peristiwa bagaimana rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dengan 10 November di Surabaya, Bung Tomo ya, saya itu bisa menceritakan karena saya baca bukunya dan dengar juga banyak orang yang dulunya jadi saksi sejarah menceritakan itu. Ketika dulu di zaman Orde Baru kan sering tuh ada pahlawan siapa atau orang tua siapa, veteran mana ya bersaksi tentang peristiwa Janur Kuning, 1 Maret, 10 November. Jadi saya masih dapat infonya, dan bahkan di YouTube sekarang kan juga banyak ya. Saya lupa namanya, pokoknya arsip nasional gitu ya, itu berusaha untuk membuat video-video yang jadul itu jadi tampak bagus lagi ya. Kalau di luar negeri sudah banyak tuh Bapak Ibu ya, bahkan Perang Dunia Pertama saja itu videonya bisa diedit sedemikian rupa, bisa dibagusin sedemikian rupa sehingga benar-benar jadi lebih hidup lah, suaranya juga lebih jelas lagi. Nggak tahu, teknologi sekarang tuh luar biasa ya. Padahal dulu perekamannya kan masih pakai pita mungkin ya, masih sangat jadul, tapi masih bisa diperbaiki sehingga lebih bagus. Nah, saya masih bisa menceritakan peristiwa-peristiwa tahun 45 padahal saya belum lahir saat itu. Yang sama seperti Josephus ini. Karena dia lahir tidak jauh dari peristiwa ini, maka dia bisa mencatat dengan fakta-fakta yang ada. Kematian Herodes ini tentu dicatat juga oleh sejarah atau juru tulis dari kerajaan istananya Herodes ini. Ada pertinggalnya gitu ya. Karena nggak mungkin kan seorang raja mati, meskipun Herodes bukan raja besar, dia hanya raja wilayah, artinya tuh raja boneka dari kekaisaran Roma yang berkuasa saat itu. Roma menguasai atau menjajah Palestina, dan Palestina harus punya raja yang mengayomi ya, seperti sekarang di Yogyakarta ada raja, tapi kan sebenarnya Sri Sultan Hamengkubuwono ya nggak bisa dibilang sebagai raja bener, hanya status budaya ya, raja.
nyandang nama raja, tapi kan dia bukan, nggak bisa bilang gitu, ayo bangun ini, ayo pergi ke sana, ayo perang ke sana, nggak bisa lah. Dia nggak punya angkatan perang ya, dia nggak punya pemerintahan yang seperti rakyat negara merdeka ya, dia hanya budaya saja. Sama kurang lebih dengan Herodes Agripa ini. Kata Yosefus lagi berpidato, dielulukan rakyatnya, ini suara Allah bukan suara manusia, dadanya sakit, nyeri banget sampai ke perutnya, kemudian dia akhirnya sakit 5 hari yang sangat luar biasa, dan di hari yang kelima itu kata Yosefus dia baru mati. Herodes mati. Pembelajarannya, hati-hati terima sanjungan, hati-hati nerima pujian. Kadang-kadang orang tuh lebay, netizen sekarang tuh lebay. Kalau ngefansnya terlalu lebay sama orang gitu. Saya lihat karena saya lagi membangun pelayanan digital ya, sering nonton YouTube tuh, kadang-kadang saya sering baca komen-komennya orang-orang terhadap artis A, artis B. Kadang-kadang tuh terlalu lebay, membelanya terlalu lebih berlebihan, seolah-olah udah kayak malaikat aja, seolah-olah udah kayak super aja, padahal setiap manusia punya kelemahan. Yang ditampilkan itu kan yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya enggak. Kayak ibu saya gitu ya. Ya, saya nggak kenal sama Mbak Im Wong ya. Ya saya nggak kenal ya. Apa namanya? Tapi ibu saya tuh begitu lugunya dia kagum banget tuh, itu baik banget nih si Mbak Im Wong ya. Ketemu orang ngasih uang ya, terus bangunin ini. Saya cuma ketawa doang, Bu. Mungkin Mbak Im Wongnya itu baik, orangnya baik. Memang mungkin baik ya, saya nggak kenal juga. Tapi ini di TV saya bilang gitu. Nah, ada juga di YouTube gitu ya. Di YouTube sama di TV tentu yang ditampil yang bagus-bagus lah. Dan apalagi kalau di TV udah pakai sponsor. Dia bangunin rumah orang pasti ada yang sponsor. Sponsornya apa? Mana? Lah TV. TV-nya kan pasti ada iklan kan gitu kan. Meskipun bangun rumahnya semennya nggak disebut semen apa, batakonya dari toko material mana. Tapi uangnya itu kan bisa membangun rumah orang yang ditolong si Mbak Imbong ini kan dari iklan yang didapatkan TV dari program itu kan gitu. Dan saya juga bilang, Bu, Mbak Imbongnya mungkin baik, Bu, tapi kalau udah masuk TV, Bu, dia dibayar, Bu, saya bilang gitu. Ya, kalau orang tua tuh kan lugu banget ya, yang dapat dari TV itu ya itu. Dan konyolnya anak-anak muda kita juga kayak gitu, pikirannya tuh nggak gimana gitu. Itu yang bikin netizen Indonesia katanya paling julid itu kan se-Asia Tenggara apa se-Asia itu kan semuanya main digital kan, anak-anak milenial semuanya, anak-anak yang masih sangat muda, belasan tahun ke bawah. Ya, kalau udah ngeliat satu, udah itu paling idola. Kalau udah suka K-pop, udah pokoknya yang ngebully atau yang nyamain sama idola mereka dibully habis-habisan. Kalau ada yang muji, ikut-ikutan dipuji habis-habisan. Ini konyol, saudara. Ya. Dan hati-hati saya bilang tadi. Kita hidup di akhir zaman ini, orang yang tidak di dunia yang logika itu mulai banyak dikesampingkan. Hanya ngomongin rasa. Gue kalau udah suka ini, udah mau apa lu? Gue suka sama dia kok. Logikanya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai. Nah, hati-hati tadi. Saya juga makanya nggak terlalu suka saya dia di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ada orang, oh pasiennya gini-gini, saya langsung ya makasih langsung saya minggir. Nggak suka gitu. Karena apa? Saya jujur, saya orangnya dulunya punya latar belakang yang kayak gitu kan. Siap manusia ya, dipuji jadi besar kepala udah gede jadi besar kepala lagi. Nah, makanya saya menghindarinya ya tadi. Lo kalau mau ngomong sama gue nggak usah ngomong puji-pujian lah, nggak usah muji khotbah gue gimana lah, udah nggak usah, hidup bener aja lah gitu. Kalau ngomong-ngomong gue ngomong yang normatif aja lah, ngomong biasa, apa kabar Pak, ya gimana, ngomongin apa gimana planning ke depan, itu saya lebih suka ya daripada ngomongin waduh ya diberkati banget Pak khotbahnya bla 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 gitu. Karena tadi ya, takut semakin dipuji semakin besar kepala dan akhirnya semakin lupa diri. Nah, si Agripa itu dipuji rakyatnya. Memang mungkin dia punya prestasi, tapi dipuji dengan tidak semestinya. Ini suara Allah, itu kan jelas mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya semua pendeta mungkin hebat di mimbar, tapi bisa hebat kenapa? Karena itu mimbarnya Tuhan. Gitu kan? Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya, saya nggak ada nanti nih. Tuhan bisa pakai bajingan untuk ganti posisi saya. Pendeta besar yang lain nggak ada. Tuhan bisa pakai bandit untuk jadi alatnya di mimbarnya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi selama kalau kita udah hidupnya benar, dipakai Tuhan di mimbar, ya sadarlah bahwa itu dari Tuhan. Jadi kalau dipuji ya
jangan terima. Apalagi saya punya prinsip, kalau saya melakukan sesuatu dipuji sama orang, maka saya nggak akan dapat bagian lagi dari Tuhan. Karena kata Tuhan, kau sudah dapat bagiannya. Makanya saya ngajar di teman-teman saya, udahlah kita nggak usah pakai thank you-an lah. Ya, pokoknya nggak usah thank you Pak, ya thank you banget loh, nggak usah. Ya, kalau kau dikasih sesuatu, dilakukan hal yang baik kepadamu oleh orang lain, ya dalam hati saja, terus bilang sama Tuhan, Tuhan berkati dia, supaya dia nanti dapat berkat langsung dari Tuhan. Sebab kalau kita udah bilang thank you, udah selesai, dia udah dapat bagiannya dari ucapan terima kasih yang kita berikan. Coba nanti deh, ya. Saya udah pernah khotbahkan itu. Saya lupa khotbah judulnya apa di hari Minggu, tapi saya sudah khotbahkan itu. Ya. Nanti coba kalau ketemu ayatnya kita expose itu lagi. Ya, itu saja dari saya. Hari ini kita belajar Yakobus yang mati, ya, Yakobus Rasul anak Zebedeus, dan kita juga akhirnya belajar Herodes di pasal 12 ini, Herodes Agripa I, Herodes Agripa Agung, cucu dari Herodes Agung, bapak dari Herodes Agripa II, yang kita bisa ketemu nanti di pasal 25. Ya, di ayat 24-25 ini bicara mengenai Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Barnabas, Saulus, ya, dan mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka membawa Yohanes yang juga disebut Markus. Nah, nanti ada nih, ya, ada Barnabas, ada Saulus, dan juga Markus. Ya. Nanti kita sudah baca tadi ada rumah yang dipakai Petrus kalau datang ke tempat orang yang berkumpul dan berdoa. Rumah siapa? Rumah Maria. Ya. Kalau nggak salah di pasal-pasal ke depan nanti kita akan ketemu tuh Maria, Barnabas, Markus, dan juga Saulus. Ini adalah 4 orang yang nanti ternyata punya kait-mengkait yang cukup personal hubungannya. Ya, nanti kita akan coba kulik ya di tadarusan Alkitab di pasal-pasal berikutnya di Kisah Rasul. Ya, demikian dari saya malam hari ini. Berapa lama nih kita nih? Berarti udah nih. Coba kita cek. Wah, lumayan ya. Padahal ayatnya cuma 25. Ya, terima kasih yang sudah kasih komen, terima kasih yang sudah mendoakan. Saya titip doa lagi, ipar saya drop lagi ya kondisinya. Ya, minta agar dipulihkan lewat doa-doa kita, Tuhan pulihkan dia ya. Jadi ya kondisinya memang agak unik gitu ya, kata vonis dokter. Untuk usianya dan tidak punya penyakit bawaan ini dia sangat drop ya, tapi puji Tuhan ditaruh di RSCM. Adik saya membawanya ke RSCM, di mana rumah sakit rujukan nasional ya, alat-alatnya canggih, dokter-dokternya senior semuanya. Jadi ada peluang lah, meskipun sangat memburuk ya, tapi tetap butuh dukungan doa ya. Jadi namanya Santi, ipar saya, adik saya namanya Dodo ya. Saya cuma punya adik 1. Ibu saya, bapak saya cuma punya 2 anak, saya yang pertama dan ini adik saya, dan dia punya istri Santi ini yang baru melahirkan secara sesar, itu pun juga karena COVID harus dilahirkan lebih cepat di usia 8 bulanan. Anaknya puji Tuhan negatif, tidak COVID, sedang akan dipindahkan ke ruangan yang normal, yang biasa, sehingga kalau sudah kesana nanti saya mau jenguk, saya mau doakan meskipun masih di inkubator ya, tapi paling nggak bisa lihat dari kaca gitu ya. Kalau COVID kan nggak bisa ya. Oke, terima kasih buat dukungan doa saudara. Terus jaga kesehatan ya. Saya tidak pesimis, tapi jangan terlalu jumawa juga. Setelah kita divaksin kita akan bebas ya. Saya sendiri belum mengalami vaksin ya. Nggak tahu kenapa. Mestinya kalau saya sudah mendaftar ke Depak lewat sinode, hamba-hamba Tuhan tuh mestinya dapat prioritas ya di gelombang kedua. Tapi saya dan teman-teman tim dari JKIDW dan bahkan banyak gereja di Serpong belum sama sekali dipanggil untuk divaksin ya. Ada miss banyak. Makanya saya bilang tadi, kalau gelombang 1 tuh untuk perawat, untuk pemerintah, untuk orang-orang yang bergerak, yang berhubungan dengan masyarakat yang dari abdi negara ya, entah itu sipil, entah itu militer. Gelombang kedua tuh buat salah satunya buat ulama, buat hamba-hamba Tuhan ya, ustadz, pendeta, pandita, pokoknya gitulah ya. Itu saya sendiri ya, bukan saya doang ya. Di wilayah Serpong sangat banyak sekali, Tangerang Selatan ya, teman-teman pendeta yang belum sama sekali divaksin ya.
Kalau gerejanya besar, kayak ada beberapa gereja besar, memang gereja besar itu yang mungkin bergerak gitu, sehingga akhirnya beberapa pendeta ini divaksinnya di Jakarta gitu ya. Tapi yang di wilayah Tangerang Selatan, Serpong, ini pada dekat dengan Jakarta aja belum dapat gitu ya. Saya jadi ingin mengatakan bahwa ya masih panjang ini perjalanan kita. Ya, yang sudah divaksin saja masih bisa positif lagi, apalagi kita gitu ya. Jadi terus jaga dirimu, ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita hidup di zaman yang seperti ini, terus mengandalkan Tuhan. Jadi kita doa, kalau boleh kita nggak kena, tapi kalaupun Tuhan izinkan kena, ya sudah ya. Kita berpasrah diri sama Tuhan, sambil terus berikan yang terbaik buat badan kita. Tapi sebelum sampai ke sana, ada bagian kita untuk menjaga. Minum vitamin ya. Kalau kemampuan ekonomi lagi susah, ya paling nggak makan yang bener lah gitu ya. Jangan deket-deket sama orang, pakai masker yang benar gitu ya, sering cuci tangan. Kalau nggak bisa beli hand sanitizer, sering cuci tangan ya. Ada tempat, ada WC umum, sering cuci tangan ya, supaya kita paling tidak bisa menjaga diri kita lebih baik lagi. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus gitu ya. Selamat malam semuanya. Sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak di malam hari ini dari Kisah 12. Kami doa agar dalam program-program berikutnya kami diberkati senantiasa. Berkati malam kami ini Tuhan, di Selasa malam ini. Dan doa agar besok saudara-saudara kami yang beriman Muslim puasa, doa agar kondisi bangsa kami aman, kondusif. Meskipun kami akan bertoleransi, tapi kami doa juga kami yang tidak berpuasa juga tidak punya masalah apapun, masih bisa melakukan hal-hal seperti biasa, dan kami juga mau menjaga diri kami sebagai wujud kami menghormati rekan-rekan kami yang sedang berpuasa. Tuhan, doa agar dalam bulan puasa ini juga bangsa kami dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Makasih Tuhan Yesus, dan kami doa agar kami semua sehat. Tidak lupa doa buat Santi, agar dijamah Tuhan, paru-paru sempurna, organ tubuh sempurna, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan mujizat yang daripada Tuhan. Adikku juga Dodo, Tuhan berkati. Semua saudara-saudaraku yang terkena COVID, ada mahasiswaku Handoko juga, ada Pak Adam yang dalam isolasi mandiri di rumah juga. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan urapi agar segera sembuh juga dari COVID-nya. Dan yang tidak aku sebutkan, Tuhan berkati mereka. Mereka jauh dari keluarga, Tuhan. Kaulah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan mereka, menjaga, menghibur mereka, berikan kekuatan, apa yang mereka makan, mereka minum, apa yang dikonsumsi dari medis, obat-obatan, infus, apapun Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga bisa menjadi alat Tuhan memberikan mujizat buat mereka. Dan kami yang sehat, kami mau menjaga diri kami dengan sungguh, karena kami sadar Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam saudara, selamat istirahat. Sampai ketemu besok hari Rabu malam dalam program Deep Talk with Pastor. God bless you. It is such an honor to be standing here today with so many different people, different walks of life, different backgrounds, different ages. We come from different countries. But there's one thing I've seen worship do over the many years I've been leading worship, whether it is in Asia, where this song has come from in Africa. I've got a big piece of my heart lives in Africa. You see worship come like an arrow. It divides, it goes past all those denominational barriers, all those age barriers, musical preference barriers. And when it starts to exalt the name of Jesus, and worship gives us handles. It gives us a way to grab hold of the Word of God so that we can find ourselves soaring above any circumstance. So when that scripture comes alive in us and we declare who our God is, there is nothing like the worship of God to help us establish again who Christ is in us.
That's this song. He is a way maker. Amin. He is my miracle worker. This song is personal. Come on, it's personal for you today. He's a light in the darkness. That is who he is. Your situation may be up and your situation may be down, but the personhood of Christ remains the same. The finished work of Christ remains the same. So let's sing this song knowing who our God is. Amen. Amen. Let's sing it out with everything we have today in Jesus' name. In Jesus' most magnificent and powerful name. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. And I worship you. I worship you. For you are way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. You are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship. You are here, and you're turning lives. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here, and you're mending every heart. And I worship you. We know you to be. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Testimony that you are. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We know him to be a way maker. Say way maker. Way make, miracle work, Keep promise you keep, are. light in the darkness. My God, that is who you are. We declare all over the world. Way maker. Way make, We know miracle work, you are. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, you trust and say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body. But when you pray, he's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when. Say even when. Your life will restore. 'Cause that's who our God is. That's who our God is. That's who he is. Say way make. miracle work, promise keep,
Amin. Come on, if you know him to be it, would you open up your mouth right here? If you know him to be that, would you open up your mouth right here? There are people on the earth who know who their God is, and they're not ashamed to declare. They're not ashamed to proclaim. They're not ashamed to cry out. Yes, Lord. There come moments in every generation, whether you're watching or whether you're in this room right now, where the Lord reintroduces himself to a generation and amplifies his message. Whether he says to Moses, tell the people that I am, or whether he says, tell them that I am your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. There come moments where he says it's important for you to know who I am. And whenever there's a generation that may forget who he is, he allows a message to stir around the world where it's in everybody's mouth at the same time to say, hello, I want to reintroduce who I am. I still do miracles. I still make ways. I keep my promises. This is who our God is. And we're in a moment where he's reintroducing his attributes to a generation. If you believe it, can you sing it until it rings out in the hearts of everyone who hears? That's why we say, Waymaker. You are. That's who he is. He's still healing. He's still making a way. He is. I've seen him do it. Yes, Lord. Come on, just one more time. For the nations of the earth. Come on, say Waymaker. Miracle worker. Promise in the heavens. He'll make a way. Said I know you to be a waymaker. Miracle worker. Promise me. Light in the darkness. My God. That is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Light in the darkness, my God. That is who you are.